Oke, shalom. Ini akan jadi sesi yang sebelum terakhir. Setelah ini akan ada satu sesi lagi. Lalu kita akan break dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Lalu nanti dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi kita akan praktek. Itu udah bukan lagi doa, udah bukan lagi dengar khotbah. Kita sudah apa? Praktek. Jadi ini tinggal berapa sesi terakhir nih? Tinggal ya, setelah ini nanti besok masih ada satu sesi. Tapi saya bisa katakan ini mungkin tinggal pengajaran sesi yang terakhir. Nah, saya mau ajak untuk kita belajar sesuatu yang dalam, sesuatu yang saya berdoa teman-teman bisa mengikuti. Maafkan suara saya, tapi saya berharap itu tidak mengganggu, setiap teman-teman bisa nangkap. Nah, besok masuk ke tahun baru 2026. Gak berasa, kita akan tahun baru lagi. 1 tahun sudah kita lewati. Oke, bolehlah. Tapi modal apa yang akan teman-teman bawa? Selama 3 hari ini, teman-teman sudah belajar tentang doa perang, sidang ilahi, tentang sifat, tentang beresin semua yang di dalam. Tapi hari ini saya mau kasih satu sesi yang saya yang terakhir. Ini besok masih ada. Tapi ini satu sesi saya pengen ini jadi modal. Jadi satu fondasi yang teman-teman catat, teman-teman nangkep. Dan ini sungguh-sungguh jadi bekal buat teman-teman ini jadi besar nanti. Nah, saya hari ini akan cerita tentang salah satu tema dari G7, yaitu Generals in the Making. Atau kita ini bukan cuma menciptakan jemaat selanjutnya. Kita bukan menciptakan domba selanjutnya. Tapi kita ini lagi melatih jenderal-jenderal baru. Selalu ada visi dalam hati saya. Setiap kali retret seperti ini tahun depan, kalau ada retret lagi, saya itu mau teman-teman jadi panitianya. Itu selalu visi yang saya punya. Dari awal kami bangun persekutuan anak-anak muda. Selalu visinya sederhana. KKR adalah tempat kita praktek. Pokoknya kamu hari ini datang KKR, 2 bulan lagi ada KKR, kamu bukan jemaat, kamu jadi panitianya. Kamu mungkin hari ini kamu jadi peserta, tapi mungkin 6 bulan lagi kita ada retret, kamu jadi pembicara. Itu selalu visi yang saya bawa. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa orang, mungkin dulunya cuman asyar, saya pengen mereka jadi pemimpin asyar lah minimal. Atau mungkin beberapa mereka udah mimpin deklarasi lah. Atau mungkin beberapa mereka jadi PIC penari lah minimal. Tapi ada sesuatu yang terus naik dalam hidupnya. Nah, saya juga pengen siap teman-teman. Kemarin saya fine dining dengan beberapa orang. Ada yang ternyata di pelosok, di desa pelosok mana. Tapi saya juga mau ada bobot seorang panglima dalam hidup kalian. Siapa yang masih mau belajar? Saya tahu kalian udah makan sangat banyak. Bertahanlah bersama saya, oke? Ada 5 tokoh yang akan saya bahas sama-sama. Sebenarnya cuma 3, tapi kita bagi detail, ada 5 tokoh. Dan ini semua dirangkum menjadi satu perikop. Dalam satu perikop di dalam Alkitab, yaitu tentang pahlawan Daud. Selama Daud menjadi seorang raja, Daud mengembara, Daud dikejar-kejar sama Saul sekian belas tahun. Tidak ditulis detail di Alkitab, tapi sekian belas tahun Daud dikejar-kejar. Dan ada orang-orang dari ratusan, ada 400 orang yang bersamanya di Gua Adulam, dikejar-kejar ke padang gurun, dikejar-kejar ke Filistin, dikejar-kejar di Ziklag. Sampai kemudian Daud 40 tahun menjadi seorang raja. Ada orang-orang yang Daud tulis, mereka adalah pahlawan-pahlawanku. Sebagian besar mereka tidak terlalu detail ceritanya. Dan kita gak pernah tahu mereka siapa, tapi ditulis. Tapi hari ini saya mau share tentang 5 yang paling terkenal mungkin. Boleh ayat yang pertama? Dari semua 40 orang setahu saya pahlawan Daud, yang tingkat paling atas itu disebut Triwira. Triwira itu adalah 3 orang yang di saat Daud minta minum,
Dia lari menerobos barisan musuh untuk minta minum, untuk ngambil minum dari Bethlehem, tempat di mana musuh ada di sana. Tapi secara detail, ternyata mereka ini bukan cuman orang yang bawa air, kayak tim galon gitu ya. Mungkin saya bisa katakan para tim galon ini, para triwira-triwira. Tapi mereka juga ditulis ada kisah kepahlawanan pribadi yang mereka punya. Teman-teman, kita ini sukanya rame-rame. Tapi Tuhan mau menuliskan kisah yang pribadi dengan kalian. Kalian retret, kalian tugas pelayanan, kalian mungkin jadi tim musik, kalian mungkin jadi tim ushers. Tapi Tuhan mau ada perjalanan yang personal dengan setiap kalian. Dan hari ini saya mau ajak untuk kita belajar sama-sama. 2 Samuel 23 ayat yang ke-10. Orang yang pertama namanya siapa? Eleazar. Saya mau ajak untuk teman-teman belajar sikap pahlawan yang pertama. Sifat jenderal, sifat panglima yang pertama. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin. Nah ini kata yang saya suka. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Dalam bahasa Inggrisnya, dia itu cling to the sword. Saya coba baca dan ada banyak penerjemahan. Yang satu bilang tangannya berdarah sampai waktu selesai perang, dibuka itu nanahnya nempel dengan gagang pedangnya. Tapi ada satu lagi yang saya juga suka, yaitu dia mengikat tangannya dengan pedang. Teman-teman, ada satu sifat kepahlawanan yang saya mau generasi dan angkatan ini punya. Yaitu apa? Seberapa kalian mau mengikatkan dirimu dengan tanggung jawab. Kemarin di Dewasa ada satu quotes yang saya dengarkan. Dan dikatakan gini, apa bedanya pelayanan dengan destiny? Mungkin saudara sudah pelayanan sebagai tim musik. Kamu pelayanan jadi WL. Kamu sudah pelayanan jadi tim media. Tapi apa bedanya pelayanan dengan destiny? Pelayanan, kamu selalu punya opsi keluar. Kalau nggak cocok sama pemimpinnya, kalau kamu salah paham, kalau kamu cekcok, kamu selalu punya opsi keluar. Itu namanya pelayanan. Tapi kalau kamu bicara tentang destiny, tujuan hidup, maka kamu tidak punya opsi keluar lagi. Mau kamu digaji, mau enggak, mau kamu di lembah, mau kamu di gunung, kamu mengikatkan tanganmu kepada pedang. Saya makan dan saya tanya beberapa orang masalah mereka macam-macam. Tapi selalu itu menjadi penghalang. Ada yang bilang, kok aku sempat gak ada uang, aku sempat gini, orang tua aku begini, orang tua aku begitu. Tapi seberapa banyak ada yang mau jadi pahlawan Tuhan dengan engkau ikat tanganmu kepada panggilan Tuhan. Teman-teman, saya mau cerita, mungkin ya sempat fine dining, saya udah ngasih tahu ya. Saya ini masih muda, saya salah satu pemimpin paling muda di Mahanaim. Mungkin kalau secara umur saya 30 tahun, tapi saya itu di Mahanaim udah sangat lama. Dari Mahanaim awal kali dibangun, saya pemimpin rumah singgahnya. Jadi saya salah satu orang pertama di Mahanaim. Ya bukan salah satu, memang orang-orang pertama di Mahanaim. Dan saya punya exit door pada waktu saya lulus S2 teman-teman. Hari itu saya lulus S1, papa saya minta saya kuliah di luar negeri. Saya kuliah di Malaysia hari itu. Sebenarnya ada satu panggilan Tuhan yang saya tahu ujungnya saya pasti pelayanan full time. Tapi saya coba mengundur-undurkan. Karena saya gak yakin saya mau full time. Saya masih anak muda sama seperti kalian. Dan hari itu saya lulus S2 dengan sangat cepat. Saya loncat kelas di sekolah tuh 2 kali. Sama kuliah, saya lulusan BINUS termuda. Saya itu lulus BINUS berarti umur 20. Saya orang kedua yang lulus paling muda. Ada satu yang lebih muda cuman beda sekian hari sama saya. Dan di angkatan saya rekor. Dari seluruh BINUS saya rekornya. Saya sama teman saya ini. Dan saya lulus S1, saya langsung S2 di Malaysia. Saya rada lupa tapi saya ingat saya umur 22, 23. Saya lulus S2 di Malaysia. Saya lulus cum laude. Saya lulus sekitar bulan Desember. Dan itu pas acara Deep Calls Unto Deep di ICE yang teman-teman datang.
The Ice yang Bahtera Lama tahu, deep calls unto deep. Saya bilang ke papa saya, Pak saya mau fokus pelayanan dulu. Baru saya akan menentukan saya mau kerja di mana. Saya punya banyak lapangan pekerjaan. Saya lulusan Malaysia, mama saya channelnya banyak, papa saya channelnya banyak. Singkat cerita dari bulan Desember saya lulus, tawaran kerja udah banyak, tapi saya memutuskan saya mau selesai acara dulu. Selesai acara, masuk ke bulan Januari, tawaran kerja mulai masuk, papa saya mulai tanya banyak hal, tapi di satu kebaktian, di satu doa pengerja sebenarnya, selesai kebaktian kami doa lagi di bawah, disitulah Tuhan memanggil saya untuk kesekian kalinya. Dan Tuhan minta untuk saya full time. Saya hari itu sudah berpacaran dengan Bu Kesia, sudah. Dan saya tahu ujungnya pasti akan kepada pernikahan. Tapi saya nggak yakin kalau saya menikah dengan nggak punya uang. Dan saya cuman, ada bahasa kasarnya, cuma saya nggak mau sebut ya. Saya nggak mau menikah cuman modal birth gitu saya bilang. Saya nggak mau. Saya mau kalau saya married, saya harus punya cukup uang untuk saya membiayai keluarga saya. Saya nggak mau sebagai pengangguran saya nikahin istri saya. Tapi hari itu Tuhan manggil saya full time. Saya tahu gaji orang Mahanaim berapa. Saya tahu PK orang Mahanaim berapa. Saya tahu pengeluaran Mahanaim seperti apa. Kira-kira mungkin kalau saya bisa katakan hari itu ekspektasi saya sekitar 3 juta. Dan saya bilang kalau saya menikah atau saya menikahi anak orang dan saya cuma punya uang 3 juta, kayaknya saya nggak akan mau. Saya nggak tega ngelihat perempuan menikahi seorang pria yang cuma punya gaji 3 juta dan dia seorang pelayan Tuhan. Hari itu saya udah pelayanan teman-teman meskipun belum full time. Ternyata PK yang saya dapat lebih rendah dari itu. Saya terima PK itu 2,5 juta di awal pelayanan. Udah lumayan besar tapi yang nggak cukup juga. Dan hari itu dari 2,5 juta saya bagi ke 3 orang. Kalau ada Christian Lazarus boleh bangkit berdiri. Kami bagi PK kami berempat. Nah ini. Saya 2,5 juta kami bagi saya. Christian, ada Widya yang bawa makanan. Sama BK. Ada BK di sini lagi mimpin hospitality. Benar ya saya bagi PK ke kamu ya. Kira-kira kami masing-masing dapat 700 ribuan. Kira-kira. Kadang lebih dikit lagi gitu ya. Tapi thank you Chris. Kami bagi rata. Jadi PK saya cuma 2,5 juta, saya bagi rata sama mereka. Karena mereka panitia pertama saya. Ada Vania yang tadi mimpin WL, saya udah gak punya uang. Jadi saya bilang, Van kalau kamu mau pelayanan di Rock, kamu pelayanan, saya gak ada duit buat kamu. Ada Bu Kesia karena dia calon istri saya, pasti gak saya kasih duit. Ada satu lagi namanya Evan. Saya bilang, saya gak punya duit, jadi kamu ke unit lain. Tapi pelayanannya sama saya. Ada Kak Obaja. Saya juga gak punya duit, kamu ke penari, tapi bantuin saya. Tapi yang full time, Kak Christian, Cik Beka, sama Cik Widya, Kak Widya. Sampai sekarang masih ada semua orangnya. Teman-teman bisa bayangin, saya memulai pelayanan dengan 2,5 juta dibagi 4. Masing-masing sekitar 400 sampai 700 ribu. Kalau saya khotbah di luar, dapat PK 500 ribu, ya itu tambahan buat saya. Itu modalnya saya. Menurut manusia banyak gak sih? Saya hari itu udah lulusan cum laude. Papa saya nangis karena saya masuk full time. Papa saya kecewa berat. Saya udah dikuliahin jauh-jauh ke Malaysia. Ujungnya jadi full timer Mahanaim. Tapi saya tahu ada panggilan yang harus saya ikatkan tangan saya. Di dalam perjalanan, kami buat KKR belum punya speaker. Kalau teman-teman sempat ke ARK, itu tempat kami ada LED-nya, ada speakernya. Dulu gak ada. Kami harus sewa. Sekali sewa 16 juta. Kami gak ada uang. 16 juta cuma untuk sewa sound. Belum makanan, belum transport dan lain sebagainya. Kami berempat ini kerja keras. Sama beberapa teman-teman yang gak digaji lainnya. Kami keliling ke sekolah-sekolah, minta donatur, cari makanan. Doain 5 roti dan 2 ikan. Makanan tuh dari 500 bisa kasih makan 3.000 orang. Itu kami ngalamin di situ. Karena gak ada uang. Dan setiap kali gak ada uang, Tuhan jadi Jehovah Jireh. Tapi kadang ada waktu-waktu sampai akhir Tuhan gak kasih uang. Dan saya harus keluarin dari uang tabungan saya.
Kok Christian pernah jual motornya? Dan apakah artinya namanya berubah? No, dia tetap Jehovah Jireh. Kadang ada waktu saya nggak perlu nabur, uangnya cukup. Kalau teman-teman dapat hadiah banyak kan? Semua dapat hadiah, dapat tote bag, dapat ini, dapat itu. Fine dining, semua mejanya didekor. Jujur, itu pengeluaran banyak sekali. Tapi saya nggak keluar uang. Tuhan menyediakan sedemikian rupa. Tapi ada hari-hari uang PK nggak cukup. Saya harus keluarin dari uang tabungan saya. Saya harus jual perhiasan saya. Tapi namanya tetap tidak berubah. Dia tetap Jehovah Jireh. Namanya tetap Jehovah Rafa. Meskipun engkau harus minum obat untuk engkau sembuh. Namanya tetap Jehovah Rafa. Itu engkau sedang mengikatkan tanganmu kepada pedang. Menurut saya banyak orang terlalu pengecut. Dan menurut saya banyak orang terlalu penakut. Untuk dia apa? Begitu dia ketemu raksasa dia pergi. Everyone can do that teman-teman. Semua orang bisa kabur kalau mereka ngelihat raksasa. Tapi pahlawan, jenderal Tuhan, para panglima yang disiapkan Tuhan di G7. Engkau didesain untuk di saat semua orang pergi. Di saat semua orang letih, engkau ikat tanganmu. Coba teman-teman lihat saya lah di tempat ini. Saya manusia yang tidak sempurna ini. Saya capek loh teman-teman. Sometimes ada hari-hari di retret ini capek banget. Hari pertama saya khotbah 4 kali, bayangin. 4 kali saya khotbah. Tadi malam itu saya gak tugas. Tadi malam teman-teman yang kita doa sama-sama. Saya gak tugas. Saya bisa pulang. Saya bisa ngumpet. Saya gak tugas. Tapi saya memilih buat ikat. Dan pagi-pagi mungkin jam 6.10 saya udah parkir mobil lagi di sini. Kenapa? Saya tahu kelemahan, keletihan. Semua suara udah tidur aja, udah istirahat aja. Itu bukan saat untuk saya berhenti. Itu saat untuk saya ikat pedang saya lebih kuat lagi. Banyak orang mereka berhenti waktu mereka letih. Saya mau katakan semua orang bisa kalau mereka berhenti saat mereka letih. Banyak orang berhenti waktu mereka melihat raksasa. Saya mau katakan semua juga bisa berhenti waktu melihat raksasa. Tapi saya berdoa setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Engkau dipersiapkan Tuhan. Justru saat semua orang letih, engkau ikat pedangmu lebih keras. Justru saat kamu ngalamin gak ada berkat Tuhan di sana. Kelihatan yang gak ada terobosan. Kelihatan yang gak ada yang belain kamu. Itulah saat terbaik untuk engkau apa? Ikat Tuhan lebih kencang lagi. Biarkan tanganmu melekat kepada destinimu teman-teman. Hari ini apa yang jadi destinimu? Saya punya seorang teman. Dia tahu dia dipanggil Tuhan menjadi notaris. Dia orang miskin, papanya stroke. Bayangin dari sejak dia SD. Dia harus mandiin dan cebokin papahnya sendiri. Teman-teman itu perasaan paling gak enak. Semua kita pengen ngelihat papa kita jadi yang paling kuat. Tapi anak ini dari dia SD. Dia harus nyebokin papahnya Tapi dia tahu destiniku adalah untuk jadi notaris. Dia gak punya uang. Setiap kali kami ada latihan di gereja, dia bawa buku setebel-tebel ini. Dia bilang, kok aku gak mungkin bisa bayar uang kuliah. Caraku cuma satu, beasiswa. Dan kalau aku masuk ke beasiswa universitas swasta, aku gak punya channel. Aku harus masuknya UI. Hari ini saya mau katain di depan teman-teman semua. Dia S1, S2 di UI beasiswa gratis. Dan beneran jadi notaris sekarang. Beneran jadi notaris. Hari ini gini, banyak anak muda itu gak punya nyali buat ikat tanganmu di destiny. Banyak orang terlalu kurang laki. Ada satu tagline yang saya suka ngomong ke teman-teman saya. Kita suka ngomong, banci lu. Tahu gak, saya ini kan pemuritan banci. Banci itu laki banget loh. Teman-teman tahu, buat jadi banci itu gak enak. Buat jadi transpuan itu gak enak. Tapi mereka memutuskan mereka mau jadi transpuan. Itu lebih laki dari kebanyakan laki di tempat ini. Yes. Banyak orang pengecut kan. Pengennya jadi bunglon kan. Di sini gak ngerokok, di luar ngerokok. Di sini rohani, turun maling sendal. Masih ada aja maling sendal. Tolong balikin lah, ampun deh. Menurut saya juga orangnya dia lagi kok. Yang maling handphone balikin lah. Kamu kalau malu kasih ke saya gak akan nyebut namamu lah. Balikin ke saya. Yang maling handphone tolong, itu teman-temanmu dari luar kota loh.
Kasian mereka, duitnya paling berapa kamu jual, paling 800 ribu, gak nyampe. Sendal yang kamu jual juga gak nyampe kok 400 ribu. Ayolah. Waktu kamu gak ada duit. Waktu kamu paling letih. Waktu justru kamu tahu tembok itu paling tebal. Itu saat terbaik untuk apa? Ikat tanganmu di destiny. Sekali lagi. 2 Samuel 23 ayat yang ke-12. Teman-teman percayalah, semua kita pernah ngalamin yang namanya letih kok. Saya juga, suara saya udah letih kok. Saya juga pengennya istirahat kok. Tapi ayo ikat, belajar. Seberapapun letihnya kamu ikat. Saya bangga banget dengan beberapa teman-teman media ya. Mereka tuh capek loh. Kalian duduk, mereka lihat tuh. Berdiri di tengah. Dan ini kalau saya jalan ke sini dia harus fokus ngikutin saya nih. Kalau saya mundur tiba-tiba, nah dia harus ngikutin. Main futsal kan, gocek. Dia harus fokus loh. Belum semua tim yang di belakang. Setiap kali saya minta next, mereka harus next. Saya minta balik, mereka harus balik. Yes, mereka gak bisa main HP kayak kita. Semua kita capek kok. Ini udah hari ketiga berarti ya. Semua persiapan, kalian mungkin tidur juga gak enak karena rame-rame. Ini saatnya untuk apa? Ikat tanganmu lagi. Ikat tanganmu lagi. Dan jangan biarin lepas. 2, menurut saya ini dahsyat banget. Saman, sama-sama katakan. Dia ini di Alkitab ditulis, berdirilah ia di mana? Tengah atau pinggir? Banyak orang sukanya kalau dikasih tanggung jawab, sukanya berdirinya di, supaya kalau salah gak salah-salah banget. Saya sering nih, yuk siapa yang mau nanya? Gitu ya, nanti begitu, iya kamu. Gitu. Kenapa? Karena mereka gak punya cukup keberanian untuk berdirinya di tengah. Teman-teman, jadi orang yang berdiri di tengah itu gak enak loh. Makanya menurut saya bukan pekerjaan. Pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang WL itu lebih susah dari nari. Kenapa? Kamu nari salah dikit orang gak terlalu notice. Sekarang semua mata tertuju kepada saya nih. Saya salah, ya saya salah. Ya tetap ada unity, ada tim sound, ada apa, yes. Tapi untuk berdiri di tengah itu gak pernah mudah. Kami kalau sama teman-teman, kami bilangnya siapa, Kak Obaja, Kak Fania, Kak Christian, Kojo, saya. Itu kita bilangnya striker nih. Pokoknya tugas tuh gegolin aja. Nanti akan ada teman-teman yang tim transport, itu tim back, tim tengah, tim midfield. Mereka akan oper bolanya ke kamu aja. Dan sisanya mic akan ditaruh di tanganmu. Kamu harus bisa altar call, kamu harus bisa jebolin, kamu harus bisa datangin hadirat Tuhan. Striker. Banyak orang pengecut dan gak berani adanya di tengah. Banyak orang punya kemampuan, saya yakin di tempat ini ada yang khotbah lebih bagus dari saya kok. Tapi kamu kurang nyali aja sama saya. Saya yakin di tempat ini ada banyak WL yang lebih bagus dari kau baca. Tapi kamu lebih pengecut aja dari kau baca. Banyak orang gak pernah berani berdiri di tengah. Saya yakin di tempat ini ada gembala-gembala anak muda yang lebih jago dari saya kok. Lebih tepat, khotbahnya lebih luar biasa. Tapi mereka gak punya nyali untuk berdiri di tengah. Semua orang sukanya di pinggir. Semua orang sukanya tidak memikul tanggung jawab. Kenapa? Ya lebih gampang kok. Coba kamu di tempat ini jadi pemimpin sound. Kalau sampai soundnya mati pokoknya kamu yang diomelin. Gak ada yang pengen kok. Udahlah aku runner aja. Udahlah aku bantu-bantu aja. Kenapa? Gak punya cukup nyali. Buat apa? Kalau kamu salah, kamu yang harus disalahin. Kalau Bu Iin ngamuk, kenapa anak muda gini? Siapa yang salah? Siapa IO-nya? Saya gak akan nunjuk mereka. Saya akan angkat tangan, ya saya yang salah. Saya ketuanya kok di sini. Saya ketuanya kok. Saya gak mau berdiri di pinggir. Sifat pahlawan yang kedua. Sifat pahlawan yang pertama, seberapapun kamu letih, ikat tanganmu. Tapi sifat pahlawan yang kedua, berdiri itu tengah. Jangan di pinggir. Kalau ada kesempatan untuk kamu pikul tanggung jawab, pikul yang paling berat. Pikul yang di tengah. Upgrade-lah dirimu. Pastikan engkau siap. Pastikan engkau adalah orang-orang yang paling siap kalau tanggung jawab itu akan datang. Dan jangan mau berdiri di pinggir. Berdiri itu di tengah. Setiap kali ada altar call, maunya di pinggir-pinggir supaya gak ketahuan. Kalau disuruh siapa yang di sini mau bertobat dari kemarahan, angkat tangannya bangga banget. Siapa yang mau bertobat dari perzinahan, angkat tangannya pelan gitu, takut, malu-malu. Berani gak kamu berdirinya tuh di tengah? Itu sifat pahlawan.
Sifat pahlawan adalah kamu orang yang berani bertanggung jawab. Kalau salah gak nyalain orang. Sama banyak pemimpin. Kalau salah nyalain orang, ya dia sih gak bagus, dia sih. Bisa gak kamu kalau ada yang salah, ya saya yang salah. Kenapa produksinya jelek, saya yang salah. Teman-teman tanya orang-orang yang di bawah saya, tim produksi. Saya ngomong di grup, saya minta maaf. Sound di ARK kurang kencang karena budgetnya saya turunin karena kemahalan. Saya yang salah kok, saya gak akan nyalain mereka. Kenapa kok ini fine diningnya begini, ada yang gini. Saya gak akan nyalain orang, ya saya yang salah. Jadilah orang yang berdiri di tengah. Bertanggung jawablah teman-teman. Kenapa hadiahnya kurang? Ya saya yang salah, saya kurang menjarah. Ya saya yang salah, duitnya saya kurang beriman. Yes. Suatu kali ada satu kejadian. Saya diomelin sama pemimpin di depan umum. Saya dipanggil, saya dibilang kenapa gini? Saya tahu jawaban yang dicari adalah saya nyalain orang aja. Karena memang sebenarnya itu bukan salah saya, itu salah anak buah saya sebenarnya. Tapi hari itu saya bilang enggak, saya salah. Karena saya tidak berhasil mendidik anak buah saya. Teman-teman tahu kelihatannya sederhana sekali. Ada orang ngechat saya dan dia bilang, "Kok saya diberkati banget waktu Koko ngaku salah. Saya tahu saya harus ada di mana. Hari ini jadi donatur teman-teman. Cuman karena apa? Ada orang yang mau berdiri di tengah dan mengambil tanggung jawab. Pulang dari tempat ini, pikul tanggung jawab. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi orang yang maunya berdiri di pinggir. Kalau ada kesalahan kamu gak usah nanggung, gak. Berdiri di paling tengah. Ada kesempatan, ambil tanggung jawab. Amin. 3, teman-teman masih bisa ngikutin? Saya gak bisa teriak-teriak karena suara nih, tapi saya berharap kalian cukup semangat ya. Belajar dengan kuat. Isi Baal. Dalam bahasa Inggris, dia ini memegang tombak. Dan dia kata memegang itu sebuah kata kerja yang artinya gak diam. Dia ini gerak. Tombaknya itu gerak terus. Dia bukan pegang tombak dan diam. No. Dia pegang tombak dan dia gerakin terus. Dia hajar musuhnya. Sampai berapa tuh? 800 orang mati. 800. Teman-teman, sifat pahlawan adalah suka gak suka kamu harus gerak kok. Kata wield di sana, kalau bahasa Indonesia mengayunkan. Bukan diam kan, dia ayun terus tombaknya. Suka gak suka sifat pahlawan, kamu pasti paling capek kok. Saya ini anak ketua panitia, kalau teman-teman bilangnya bukan cuma ketua maha panitia katanya. Kan bikin udah paling mentoknya paling atasnya. Ya saya punya opsi kok. Untuk apa saya relax, semua udah diatur. Tapi saya pilih untuk apa? Saya mengayunkan. Saya ngecek ke dapur loh teman-teman. Saya mastiin makanan kalian oke. Kemarin dapat kerupuk kan? Itu saya yang minta, karena saya lihat ini ikannya kecil banget. Ada kerupuk nggak? Keluarin deh kerupuknya. Itu saya yang minta. Nggak ada yang terima kasih mas saya, nggak perlu. Beneran kerupuk itu saya minta tuh. Kalau ikan memang udah disiapin. Ya sama-sama. Tapi kerupuknya itu saya minta tuh. Bawa kan, ada guru yang bawa kan. Bawa kerupuk putih gede kan. Ya siapa yang mau. Saya minta. Dan saya bilang gini. Kalau kamu mau jadi pemimpin. Suka gak suka. Kamu harus gerak. Pemimpin itu bukan kursi. Pemimpin itu fungsi. Pemimpin itu bukan tentang tahta. Pemimpin itu tentang kamu meletakkan mahkota. Teman-teman, saya berharap kalian bukan jadi pemimpin yang pakai mahkota petatang, peteteng. No. Kamu harus mengayunkan. Kamu harus punya kata kerja dalam hidupmu. Bilang ke kiri kanannya, punya kata kerja bro. 1, di saat semua letih, jadilah orang yang ikat tanganmu lebih keras. 2, saya berharap setiap teman-teman, kamu adalah orang yang berdiri di tengah, berani pikul tanggung jawab paling besar. 3, kamu harus punya kata kerja dalam hidupmu. Pahlawan itu bukan nganggur, pahlawan itu bukan jabatan. Pahlawan itu sebuah pekerjaan teman-teman. Saya pastikan diri saya keliling loh. Saya keliling, tadi pagi itu saya fine dining. Saya bikin fine dining sama anak-anak pemimpin. Pas saya pastikan tuh lebih capek dari ngomong sama kalian. Kenapa? Mereka ngomong sendiri, salah satunya anak saya sendiri lah.
Dari semua yang paling gak nurut siapa? Ya maaf, anak saya sendiri lah. Yang lain saya tanya, iya saya mau nari. Ayo Elion, kamu mau apa? Gak mau, katanya gitu. Gak mau, lari-lari guling-guling. Saya harus pegang gitar, nyembah sendiri karena semua WL-nya tugas. Yes. Untuk kamu jadi pahlawan, itu sebuah kata kerja. Coba dari tempat ini sederhana aja. Siapa yang kalau lihat sampah kalian ambil? Kepahlawananmu akan dimulai dari sana. Kamu lihat di toilet, ada yang kotor misalnya. Berani gak kamu yang beresin? Itu kepahlawanan dimulai dari sana. Sama kepahlawanan juga dimulai. Menurut saya di sini di tempat ini meskipun kita udah pelepasan, kita akan tetap digoda oleh dosa. Pasti. Tapi kepahlawanan kalian adalah orang yang tetap berani menolak dosa itu sendiri. Yes. Semua kalian pasti akan ketemu aja kok. Pulang ngelihat sendal pengen banget ngantongin. Masih. Saya gak terima sebabnya. Masa iya sih. Malu-maluin sama Mahanaim tau gak sih kalian? Malu saya. Saya pernah lihat CCTV-nya. Saya bikin survei. Ternyata sendal yang dicuri itu bukan berdasarkan harga loh. Berdasarkan selera. Saya lihat itu ada 3 garis, ada Adidas. Saya bilang, ambil yang itu aja, ambil yang itu. Dia ngambil yang KW-nya di sampingnya. Saya bilang, itu 2 garis tuh KW-nya guys. Cuman ayolah. Waktu kamu digoda dengan dosa, kepahlawanan akan berkata enggak. Kepahlawanan adalah sebuah pekerjaan. Itu dedikasi seumur hidup. Masih bisa belajar? Saya minum dulu. Yang pertama apa tadi? Pertama apa? Ikat senjatamu. Seberapapun kamu letih, ikat senjatamu. 2, berdiri tengah. 3, kerja. Gerak teman-teman. Kalian lihat kakak-kakak bawa gitar. Kak, boleh kubantuin gak kak? Kalian lihat oma-oma bawa koper. Bu, boleh saya bawain gak bu? Itu sebuah kata kerja. Kepahlawananmu mulai dari sana. Tapi ada sesuatu yang spesial. Kita next. 3 triwira ini hebat. Tapi kalau teman-teman baca di firman Tuhan, 3-tiganya tidak masuk dalam istana Daud. Ngeri banget ya. Mereka ini pahlawan, yes. Mereka ini 3 orang paling hebat katanya. Nah saya coba survei, saya coba pelajarin. Dan ada 2. 1, mereka mati di medan perang. Tapi ada alasan yang kedua. Kalau secara umur, mereka ini harusnya masih ada di zaman Daud, harusnya. Karena mereka gak tua-tua banget. Mereka mereka pasti lebih tua, tapi mereka gak setua itu juga. Kenapa dibilang kemungkinan besar mereka lebih tua? Karena Daud waktu lari itu masih umur 17 tahun. Lari dari Saul, masuk ke Gua Adulam. Mereka ini pencuri yang ngumpet di Gua Adulam. Jadi ya supposed to be mereka lebih tua. Karena mereka sudah melakukan dosa itu dan mereka udah ngumpet di sana. Tapi kenapa mereka ini gak pernah bisa masuk ke dalam istana? Karena ada kriteria lain untuk kamu bisa masuk ke masa raja-raja. Bilang ke kiri kanannya, ada kriteria yang lain. Nah hari ini saya mau tanya, hari ini kamu mau jadi pahlawan di kriteria apa? Kamu mau jadi pahlawan biasa atau kamu mau jadi pahlawan yang masuk ke istana? Siapa yang mau jadi pahlawan yang masuk ke istana? Boleh lambaikan tangan. Ada satu sifat yang ajaib banget teman-teman. Setelah 3 orang ini, ada orang yang firman Tuhan mengatakan dia punya hormat paling tinggi dari semua orang. Itulah Benaya bin Yoyada. 2 Samuel 23 ayat yang ke-20. Orang ini masih ada bahkan sampai zaman Salomo dia masih ada. Triwira hebat tapi gak pernah masuk waktu Daud jadi raja. Triwira hebat. Tapi waktu Daud masuk ke istana, triwira ini hilang. Tapi Benaya bin Yoyada bukan cuma waktu Daud jadi raja. Sampai anaknya jadi raja, Benaya masih ada. Apa sih yang spesial dari Benaya bin Yoyada? Maka saya akan, teman-teman bisa baca di Alkitab di 1 Raja-Raja 2 ayat 35, boleh loncat dulu. Maka Raja Salomo mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Teman-teman bisa bayangin.
Benaya bin Yoyada masih ada bahkan sampai di zaman anaknya. Teman-teman bisa bertahan sama saya ya. Siapa Benaya bin Yoyada? Firman Tuhan mengatakan di 2 Samuel 23 ayat 23. Benaya bin Yoyada ini adalah seorang yang paling dihormati. Pekerjaannya apa? Dia bodyguardnya Daud. Di 2 Samuel 23 mundur lagi. Dia adalah seorang yang tugasnya menjadi bodyguard raja. Teman-teman, ada satu sifat yang kamu harus punya. Kepahlawanan tuh hebat. Triwira itu berbicara tentang kepahlawanan. Kamu ikat tanggung jawab. Kamu berdiri di tengah. Semua yang lain pergi, kamu enggak. Kamu kerja paling banyak. Itu hebat. Itu Triwira. Tapi ada satu sifat yang diperlukan pada waktu kamu mau jadi pahlawan yang tinggalnya di istana. Boleh 2 Samuel 23. Benaya bin Yoyada bertugas sebagai bodyguard pribadinya Daud. Bodyguard pribadinya Daud. Dan Daud mengangkat dia, Benaya bin Yoyada, menjadi kepala pengawal. Ada satu sifat yang kamu harus punya kalau kamu mau masuk istana. Namanya trust atau bisa dipercaya. Kamu bisa sehebat apapun. Saya bisa ngomong, kamu bisa nyanyi sehebat apapun. Kamu bisa main keyboard sehebat apapun. Tapi kalau kamu tidak bisa dipercaya, kamu gak akan bisa masuk istana. Sederhana sekali. Kamu bisa jadi orang paling pinter di tempat pelayananmu. Kamu bisa jadi orang paling jago khotbah di gerejamu. Tapi kalau kamu tidak bisa dipercaya, kamu gak akan masuk ke dalam deretan para pahlawan. Saya punya banyak orang dalam hidup saya. Mereka come and go. Ada mereka yang hebat, mereka yang khotbahnya bagus, mereka yang luar biasa sekali. Tapi tiba-tiba ada masalah keuangan, keluar. Ada mereka hebat banget. Wah, menurut saya bayangin ya teman-teman. Dia ini waktu kecil pernah mati, Tuhan bangkitin. Dan dia dipakai Tuhan untuk mujizat kesembuhan ilahi. Tapi kryptonite-nya satu, masalahnya satu. Dia gak pernah bisa tahan kalau mamahnya udah ngomong. Dan hari itu di tengah dia lagi pelayanan menggebu-gebu, luar biasa. Mamahnya bilang, stop pelayanan, pulang. Dan dia pergi. Teman-teman, ada satu sifat yang akan membawamu, kamu pahlawan atau bukan. Ujungnya bukan seberapa hebat kamu. Ujungnya bukan seberapa jagonya kamu khotbah. Ujungnya bukan seberapa sakti mandragunanya kamu. Tapi seberapa kamu bisa dipercaya. Ini saya bacain lagi. Kayaknya di PPT-nya ada. 2 Samuel 15 ayat yang ke-18. Benaya bin Yoyada ini diangkat menjadi ketua Kreti dan Pleti. Kreti dan Pleti ini bukan orang Israel. Dia orang luar. Dia orang luar yang dibayar. Saya ulang. Dibayar untuk jadi bodyguardnya Daud. Tentara bayaran. Tentara bayaran tuh punya kesetiaan gak sih? Enggak lah, siapapun yang bayar lebih mahal dia pindah. Tapi Benaya bin Yoyada, papahnya itu Yoyada, papahnya itu hamba Tuhan. Makanya salah satu cuman dia yang namanya masuk Benaya anak Yoyada. Bin itu kan anak. Yoyada itu hamba Tuhan. Dia seorang yang kenal Tuhan. Makanya Benaya ini spesial sekali. Dan yang ajaib dan luar biasa, hari itu Daud dikejar oleh Absalom anaknya. Teman-teman ikutin cerita saya sebentar. Daud kabur dari istana. Kabur. Kalau Daud kalah sama Absalom, logikanya Daud punya duit gak buat bayar Kreti Pleti? Enggak dong. Daud kalah sama Absalom. Daud melarikan diri dari anaknya sendiri. Dia gak punya uang lagi. Tapi hari itu Benaya bin Yoyada bisa meyakinkan seluruh Kreti dan Pleti untuk tetap gabung sama Daud. Itu kekuatannya Benaya bin Yoyada. Itu yang namanya bisa dipercaya. Hari ini kamu bisa dipercaya gak? Mulut saya ini ya, menyimpan rahasia Mahanaim banyak banget. Saya pernah ditawar 350 juta per bulan untuk saya pindah gereja. 350 juta, sudah ditransfer 3 kali. Setelah 3 bulan, masuk ke bulan yang keempat, saya diajak ketemu. Dia bayar bukan akhir bulan, dia bayarnya awal bulan. Dan dia tanya, Pak, kita harus mengikat perjanjian. Saya gak minta banyak, kamu tetap boleh masuk Mahanaim, kamu tetap boleh ibadah Mahanaim.
tapi janjinya sama saya. Dan 350 juta banyak teman-teman tetap. Dan saya bilang, maaf, saya ini seperti istri yang sudah bersuami. Saya gak bisa nikahin laki lain. Saya gak bisa. Sejak hari itu uangnya berhenti teman-teman. Saya ditawarin buat pergi ke Amerika 10 hari jalan-jalan di Amerika. Saya bilang sorry, saya gak bisa. Sampai detik ini mulut saya menyimpan berapa banyak rahasia yang ada di Mahanaim. Yang gak pernah saya ucapin, bahkan istri saya aja gak tahu. Yes. Kalau kamu mau jadi pahlawan, jadilah orang yang bisa dipercaya. Banyak orang mulutnya ember. Kamu gak akan bisa dipercaya nak. Kami bisa cinta kamu seperti apapun. Kalau mulutmu ember, gak bisa. Ada orang-orang di sekeliling saya, dia bukan orang yang paling hebat. Dia bukan pemimpin yang nomor 1, bukan. Tapi saya tahu mulutnya gak pernah ngomong ke siapapun. Teman-teman tahu ya, semakin kalian mendekat, kalian akan lihat jelek-jeleknya. Saya dilihat dari jauh tuh ganteng. Dilihat dari dekat tuh ada bekas jerawat, ada kumis yang lupa dicukur gitu. Iya dong. Tadi anak saya nanya, "Pak, kenapa sih rambut papa kok sampai leher-leher ada rambutnya?" katanya. Saya bilang, "Iya ya, kenapa juga ya?" gitu saya bilang. Semakin dekat, kamu akan lihat jelek-jeleknya. Kalian dari jauh aman, kalian dekat, kalian bisa nyium bau keringat saya, setuju gak? Kalian percaya ya, saya pasti bau parfum ya. Enggak, Kojos keringetan juga guys. Saya juga tetap bau keringat guys. Tapi semakin kalian dekat sama pelayanan, semakin banyak kejelekan yang kalian lihat kok. Dan apakah mulutmu ini loh bisa dijaga atau enggak? Kalian kalau dekat saya ya, kalian kalau lihat gini kan, wih Kojos tuh luar biasa banget. Tapi kalau semakin kalian lihat Kojos tuh ada aneh-anehnya, yang kemarin fine dining aja udah bohwat-bohwat sama saya tuh. Kapan ini keluar, saya nyesel masuk ke ruangan ini mereka. Wah, ketawanya kan nyebelin kan. Ternyata Kojos gak sekeren itu guys buat mereka. Ada aja kok nyinyirnya, bener kan? Celoteh-celotehnya. Belum kalau lagi ngomongin yang ilahi, tiba-tiba ngomongin Arsenal. Doa kalian loh buat Arsenal menang 4-1, puji Tuhan banget. Saya minta didoain sama mereka, yes. Konyol-konyolnya, aneh-anehnya, yes. Tapi mulutmu ini loh bisa jadi benayang. Saya rasa ya bodyguard, namanya bodyguard. Tahu kok waktu Daud jatuh sama Betsheba, setuju gak? Dia bodyguard, tugasnya jaga di depan kamarnya Daud kan. Tahu dong ada istri orang masuk, tahu dia. Mulutnya diam. Dan saya langsung masuk ke yang terakhir. Saya punya 15 menit terakhir teman-teman. Orang terakhir bukan cuma masuk ke istana. Orang yang terakhir yang saya mau ngomong, masuk sampai ke silsilah Yesus. Yesus gak pakai nama Betsheba waktu Yesus lahir. Yesus dikatakan, boleh next yang kitab di Matius. Matius 1 ayat 6. Yesus lahir dari istri Uria. Siapa itu Uria? Boleh mundur 2 Samuel 11. Waktu ditulis inilah pahlawan-pahlawan Daud. Yang paling bawah dia tulis Uria. Kenapa sih? Siapa itu Uria? Uria adalah seorang yang istrinya ditidurin sama Daud. Menurut sejarah Uria ini kan orang Het. Het itu orang luar, bukan orang Israel. Het ini bukan orang asli Israel, dia bukan orang Yahudi. Dia orang luar. Jadi orang apa? Bahasa kita mungkin orang kafir gitu. Waktu istrinya ditidurin, Betsheba diperkosa oleh Daud. Kemudian Daud mengundang Uria datang. Skemanya apa? Skemanya adalah Uria dibuat mabok. Uria dibuat pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya kalau sampai Betsheba hamil, sampai istrinya hamil, kita semua tahu kalau bapaknya ada di sini. Kalau mereka perang itu setahun lebih. Kalau mereka perang itu lama, gak cuma sebulan. Mereka kalau perang mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi kalau istrinya ngandung waktu suaminya pergi perang, semua pasti tahu bukan sama suaminya di medan perang kok. Dan menurut sejarah yang paling tragis adalah Uria tahu kalau Betsheba hamil. Teman-teman tahu yang lebih mengecewakan lagi, Daud menitipkan surat, betul? Kepada Yoab. Surat yang isinya tolong taruh Uria di paling depan.
Siapa yang bawa suratnya? Uria itu sendiri. Teman-teman, Uria itu bukan orang bodoh. Uria itu menikah dengan Betsheba. Betsheba itu singkat cerita cucunya Ahitofel, penasihatnya Daud. Uria itu bukan orang blow on. Uria itu bukan orang pinggir jalan diangkat jadi suami, enggak. Dia orang pintar. Dia memang orang luar, tapi dia sangat pintar. Dia tahu istrinya udah hamil. Dan dia gak mau, Daud, kamu harus tahu ya, ini tetap anakmu kok. Aku nggak tidur sama istri. Ini tetap anakmu, Daud. Aku tahu kamu pasti akan bunuh aku kok. Gak apa-apa, aku tetap bawa surat kematianku ini. Uria pergi ke medan perang, balik ke Yoab. Dia bawa surat kematiannya sendiri. Matinya naas, dia ditinggal sendirian di medan perang. Dan isi suratnya apa? Yoab, majulah perang. Waktu kamu lihat pemanah-pemanah di atas tembok, pulang kecuali Uria. Taruh dia di paling depan. Uria bodoh gak? Enggak. Dia tahu kok. Kepahlawanan yang terakhir. Kamu bukan cuma jaga mulutmu ini loh. Tapi siapkah kamu mati untuk saudara-saudaramu? Yohanes 3:16 berkata Yesus sudah mati buat kita. Tapi 1 Yohanes 3:16 berkata sekarang tugas kita buat taruh hidup kita di altar. Tutup Alkitabmu, tutup catatanmu teman-teman. Pahlawan hebat, mengikat destiny di tanganmu. Dahsyat, perlu kamu lakuin. Saat semua orang gak lihat, kalian tetap ambil sampah. Hebat, tetap perlu kalian lakuin. Tapi kalau kalian mau masuk ke istana, nih, jaga ini. Jaga. Jaga mulutmu. Jaga lingkunganmu. Kamu gak dipengaruhi sama orang kreti-pleti. Bahkan orang pengkhianat pun akan jadi setia waktu dia ikut kamu. Tapi yang terakhir, ada satu level yang paling luar biasa. Ini kepahlawanan Uria. Seberapa kamu rela? Teman-teman, boleh lihat ke depan. Menurut saya, orang Bahtera, kemarin kita bikin games sama anak-anak kecil. Gak ada yang takut sama iblis. Iblisnya udah dandan gitu ya. Udah pakai topeng-topengan. Wah, digebukin, dilemparin sendal teman-teman. Sampai panitia kita biru-biru. Yes, anak-anak kecil 11 tahun. Digebukin sampai mau didorong dari tangga. Mereka gak ada takutnya. Menurut saya orang Bahtera itu hebat. Kalau kalian disuruh mati sekarang, menurut saya kalian gak ada yang takut kok. Saya sebagian mungkin ya. Tapi sebagian besar kalian akan bilang, oh mati sekarang ya udah ambil aja, ya udah kok gitu. Hidup gue juga jelek ini. Tapi Uria tuh naasnya bukan cuma ngasih hidup. Dia ngasih istrinya. Kamu siap gak pacar yang sekarang kamu anggap jodoh dari Tuhan ini? Begitu kamu baca buku Johan, namanya juga punya kebenaran diri sendiri kan? Wah, semua deskripsinya pas sama saya, aman. Itu kebenaran diri sendiri kadang. Waktu kamu ngasih dirimu mah aman, semua juga bisa. Tapi Uria tuh hebatnya apa? Dia ngasih istri satu-satunya. Dan menurut sejarah gak punya anak lain loh. Ya itulah, mungkin dia baru menikah kali. Kamu siap gak ngasih hari ini yang paling berharga yang ada di tangan? Gak cuman itu. Bisa gak? Kamu gak ngeluh, kamu gak ngomel, kamu gak nyinyir. Itu pemimpin gue ya, ngambil pacar gue loh. Masa pacar gue diambil sama pemimpin gue? Dia enggak. Dia shut up. Bukan karena dia takut, no. Karena dia tahu harga dari pengabdiannya adalah dia harus jaga pemimpinnya. Teman-teman, hari ini saya mau ajak kita doa sembah Tuhan. Dan setelah itu saya mau ajak untuk kalian pilih. Kalian mau bersikap seperti apa. Nanti saya akan bicara di tengah-tengah kita doa sembah Tuhan. Dan nanti setelah itu kita akan ngalir dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman, G7 ini gak menyiapkan kalian untuk jadi anak-anak youth biasa. Kami mau kalian jadi raja-raja. Kami mau kalian jadi para panglima. Kami mau kalian jadi para pahlawan-pahlawannya Tuhan. Siapa yang di sini mau jadi pahlawan Tuhan? Sekarang saya tanya lagi, jangan turun, jangan turun, jangan turun. Siapa yang siap bayar harganya? Siapa yang di saat semua yang lain capek, saya juga capek kok. Ini suara saya udah kelihatan kan, capek. Tapi kalian tetap taruh destiny itu di tangan kalian. Di saat kalian tetap berdiri di tengah, kalian dimaki, disalah paham, kalian tetap di tengah. Kalian adalah orang-orang yang
Di saat semua yang lain istirahat, kalian tetap pilih untuk pikul tanggung jawab. Kalian adalah orang-orang yang memutuskan untuk bisa dipercaya. Teman-teman, harganya gak gampang kok. Gak nyinyir aja. Kalian gak nyinyir di sosmed. Sendal hilang niche. No. Kalau sendal hilang gak apa-apa. Supaya mamahku gak marah sama Mahanaim. Aku beli deh sendal baru. Pokoknya orang tuaku gak usah tahu kalau di Mahanaim aku hilang sendal. Pokoknya orang tuaku gak usah tahu kalau HP ku hilang. Pokoknya aku mau tetap ada di sini. Itu sifat pahlawan. Dan sifat pahlawan yang terakhir, seberapa kamu siap meletakkan. Dan kamu siap taruh di mesbahnya Tuhan sama-sama. Boleh turunin tangan saya. Waktu saya siapin catatan khotbah ini, saya biasa minta beberapa orang buat bantuin rapihin catatan saya. Orang yang bikin catatan ini di awal tentang kepahlawanan Triwira, dia nulis panjang sekali. Karena dia lancar nulis itu. Oh, harus kerja keras. Oh, it's so me, aku kerja keras. Tapi waktu dia masuk ke tahap-tahap yang terakhir, apalagi bagian Uria, dia harus meletakkan. Teman-teman tahu, catatannya pendek. Cuman Uria meletakkan apa yang dia suka, titik. Kenapa? Dia udah gak sanggup nulis lagi. Karena itu udah bukan dia. Itu udah bukan dia. Hari ini teman-teman, saya mau tantang setiap kalian yang ada di tempat ini. Seberapa banyak kalian siap untuk masuk lebih dalam sama Tuhan. Tuhan gak mau kalian jadi prajurit. Tuhan mau kalian jadi panglima dan pahlawan. Tapi harga untuk jadi panglima dan pahlawan, teman-teman nanti bisa baca PPT-nya lebih dalam. Harga dari panglima dan pahlawan, kalian siap ngeletakin. Mungkin saya bisa katakan hari ini, yes, Tuhan berkati saya dengan sangat banyak, yes. Tapi teman-teman juga harus tahu seberapa banyak yang saya letakin, teman-teman. Seberapa banyak yang harus saya taruh di hadapan Tuhan. Dan buat saya itu gak pernah korban. Itu sebuah kehormatan. Uria gak pernah mati sebagai beban. Dia mati dengan sangat terhormat. Dia mati sendirian. Seperti orang bodoh yang maju di hadapan musuh sendirian. Yes, itu Uria. Tapi yang buat manusia kebodohan, namanya ditulis di kitab kehidupan. Mari pejamkan matamu semua.